Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Linaliana dari kelas Manajemen J. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Standar Operasional Prosedur atau SOP. Pengertian dari Standar Operasional Prosedur. Prosedur operasi standar atau Standar Operasional Prosedur dalam bahasa Inggris disebut Standard Operating Procedure yang dapat disingkat sebagai SOP, adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk yang bersifat mengikat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur atau langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi, dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Menurut Sailendra, tahun 2015, Standar Operasional Prosedur adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Fungsi Standar Operasional Prosedur. Yang pertama yaitu memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. 3. Mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerja rutin. Nah, di sini ada juga manfaat dari SOP. Menurut Permenpan nomor per 21 Empan 11 tahun 2008, manfaat SOP diantaranya yaitu yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. 4. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja, serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang kelima, menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. 7. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. 8. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Dan yang ke-9, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Nah, di sini ada contoh SOP, proses publikasi hasil penelitian. Bisa dilihat sendiri. Di sini ada SOP bagian Quality Control PT Snackby yang saya buat sendiri. Di sini ada pihak-pihak yang terkait, yaitu manajer, kepala bagian Quality Control, dan staf Quality Control. Kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama, pemeriksaan kualitas barang. Dilakukan oleh kepala bagian Quality Control dan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan. Yang kedua yaitu persetujuan manajer produksi. Dari kepala bagian ke manajer yang menghasilkan laporan persetujuan secara manual. Terus yang ketiga, melaporkan pemeriksaan kualitas persediaan. Dilakukan oleh staf quality control dan menghasilkan laporan pemeriksaan. Selanjutnya, pembelian bahan makanan. Dilakukan oleh staf quality control. Dokumen yang dihasilkan yaitu berupa bukti pembayaran dari hasil pembelian tersebut. Yang terakhir yaitu pembuatan barang produksi atau makanan. Dilakukan oleh staf, kemudian menghasilkan dokumen yang berupa laporan hasil produksi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.